Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah, hafidhani wa hafidakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan beliau terkait dengan Ayatul Kursi. Yang berikutnya berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hadil kisah fiha fawaid. Di dalam kisah ini terdapat beberapa faedah, yaitu kisah yang telah kita baca bagaimana Abu Hurairah beliau mendapat amanah untuk mengurusi zakat, kemudian ada orang yang mengambil dan seterusnya. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Dari kisah ini ada beberapa faedah. Yang pertama, annahu la ba'sa ayyukhrijan nas sadaqat al-fitr ila walil amr as-sultan au naibiha. Tidak mengapa bagi manusia untuk mengeluarkan sedekah fitr, zakat fitr, diserahkan kepada waliul amr, apakah itu penguasa secara langsung atau penggantinya, yaitu seseorang yang memang mendapatkan tugas untuk menerima zakatul fitr. Falau syakkalat lajnah, lau syukkilat lajnah tajma' zakatul fitr minan nas, fa innal insan idza daf'al mal ila hadhihi lajnah bara'at dhimmatuhu. Maka ketika di sana dibentuk satu lembaga dari pemerintah, dari penguasa membentuk satu lembaga untuk mengumpulkan zakat fitr, maka ketika orang menyerahkan harta kepada lembaga ini, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Ya, telah melaksanakan kewajibannya, menyerahkan zakatul fitr kepada lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah. Ini terambil dari Rasulullah SAW. Beliau menunjuk Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah yang beliau kemudian mengumpulkan zakatul fitr itu dan menjaganya. Kemudian faedah yang kedua, jawazu tasarruf wakil fima wukila fihi idza wafaqa ala dzalikal al-mukil. Bolehnya orang yang menjadi wakil, seseorang yang dia itu mendapatkan tugas, mendapatkan amanah, dia boleh mengatur, mengelola apa yang diserahkan padanya, selama pengaturannya itu cocok sesuai dengan orang yang menyerahkan tugas padanya. Seseorang yang diserahi satu amanah, maka dia itu apa?
memiliki kebebasan untuk mengatur, mengelola apa yang diamanahkan padanya. Akan tapi tetap dalam batasan harus cocok sesuai dengan apa yang dimaukan oleh orang yang memberikan amanah itu. Bukan kemudian kebebasan mutlak, semuanya sendiri. Lianna Abu Hurairah tasarrafa hadha tasarruf wa a'ta hadha ar-rajul ay syakhsin. Dalilnya di sini Abu Hurairah, beliau mengelola harta itu dengan pengelolaan sebagaimana yang disebutkan. Ketika ada orang yang mengambil, kemudian apa? Beliau berikan, beliau biarkan. Disebutkan di sini seseorang. Li'annal jin yasmunar rijal. Karena jin itu pun apa? Disebut juga di sana ada rijal, ada kaum laki-lakinya. Bisa disebut seseorang. Yang mengambil di saat itu, yang datang di saat itu ada jin. Tapi di sini Syekh menyebut dia sebagai apa? Ar-rijal. Ini bukan suatu yang keliru. Karena jin pun ada kaum laki-laki dan ada kaum perempuannya. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jin ini, disebutkan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh ada kaum laki-laki dari kalangan manusia yang dia itu berlindung kepada kaum laki-laki dari kalangan jin. Maka justru itu semakin menambah kelemahannya. Syahidnya di sini apa? Disebut rijal minal jin. Disebut rijal minal jin. Kemudian faedah yang ketiga, anna syaitan qad yatamatsal bi suratil insan. Syaitan dari kalangan jin terkadang dia itu menampakkan diri dalam bentuk manusia. Wa yatamatsal bi suratil kilab. Terkadang menampakkan diri dalam bentuk anjing. Hatta qala ba'dul ulama fi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswad syaitan. Sampai-sampai sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, berpendapat terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam pada saat beliau mengatakan al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan. Sebagian ulama berpendapat anna syayatin tatamatsal fatakunu kilaban sauda. Sebagian ulama berpendapat bahwa syaitan-syaitan itu menampakkan diri dalam bentuk anjing-anjing hitam. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ini sekedar untuk menegaskan bahwa apa? Syaitan dari kalangan jin itu terkadang menampakkan diri dalam bentuk manusia, dalam bentuk anjing. Terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan. Makna yang benar kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, walakin as-sahih anna makna al-hadits anna al-kalbal aswad syaitan, yakni huwa syaitanul kilab. Makna yang benar terkait dengan sabda Nabi tadi, anjing hitam itu syaitan. Maknanya apa? Anjing hitam itu syaitan. Maknanya apa? Syaitannya anjing. Maknanya wa akhbathuha wa asyadduha dararan wa tamarrudan. Anjing yang paling buruk, anjing yang paling banyak madorotnya, anjing yang paling sulit diatur. Itu maknanya. Anjing hitam demikian disebut syaitan. Syaitan itu suatu yang menyimpang. Anjing hitam itu anjing yang paling buruk,
yang paling banyak kemadorotannya, yang paling sulit untuk diatur. Tapi ini terkait dengan hadis di atas. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa syaitan terkadang menampakkan diri dalam bentuk anjing hitam. Benar, terkadang demikian. Tapi bukan maknanya kemudian semua anjing hitam itu syaitan dari kalangan jin. Bisa terfahami? Anjing atau syaitan dari kalangan jin terkadang dia menampakkan diri dalam bentuk anjing hitam. Akan tapi bukan maknanya semua anjing hitam itu adalah syaitan dari kalangan jin. Disebut syaitan karena tadi, prosesnya menyebut syaitan karena tadi sifat-sifatnya. Paling buruk, paling banyak madorotnya, paling sulit diatur. Wa tatamatsal asyayatin bil haywanat fil qid. Syaitan-syaitan ini, jin-jin dari syaitan-syaitan di kalangan jin ini terkadang menampakkan di dalam bentuk binatang-binatang, terkadang menampakkan di dalam bentuk kucing. Wa tatamatsal aidan bil hayya, terkadang menampakkan diri dalam bentuk ular. Terkait dalam bentuk ular ini ada bimbingan khusus. Kama fil hadits sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, anna rajulan minal ansar syaban tazawwaja hadithan. Ada seorang pemuda dari kalangan Ansar yang dia itu baru saja menikah, pengantin baru. Falamma jaa ila baitihi wajada zaujatahu 'alal bab. Ketika dia pulang, dia jumpai istrinya itu ada di depan pintu. Fasa'alaha limada. Maka pemuda tadi bertanya kepada istrinya, ada apa? Kenapa Taib ada di depan pintu? Qalat, maka istrinya mengatakan, udkhul, coba kamu masuk, lihat apa yang ada di dalam. Falamma dakhala wajada alal firas hayyah. Ketika masuk rumah, mendapati di pembaringannya itu ada ular. Fa akhadha ramah fawakhazuha famatat. Maka dia pun mengambil tombak pendek, kemudian dia tusuk dan ular itu mati. Falamma matat mata huwa fil hal. Ketika ular itu mati, maka pemuda itu pun juga mati di saat itu. Fala yadri ayyahuma asra' mautan. Tidak diketahui siapa yang lebih cepat matinya, ularnya atau pemudanya. Li'annal hayya hadhihi sarat jinniyan. Falamma qatalahu ahluha fil hal. Karena ular yang dia bunuh tadi adalah jin. Di saat pemuda tadi membunuh ular itu, maka di saat itu pula keluarga jin itu membunuh pemuda tadi. Dikisahkan demikian. Walihada, oleh sebab itulah, ini bimbingannya. Nahan Nabi sallam an qatlil hayyat allati fil buyut. Nabi alaihi salatu wasallam melarang membunuh ular yang dijumpai ada di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuh ular yang kita jumpai di dalam rumah. Fala yajuzu lil insan ayyaqtulal hayya idza ra'aha fil baitihi. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang manusia untuk dia membunuh ular di saat dia melihat ular itu ada di dalam rumahnya. Walakin harra 'alaiha thalatha ayyam. Bagaimana kalau melihat ada ular di dalam rumahnya? Biarkan ular itu selama 3 hari. Ini bimbingannya. Biarkan ular itu selama 3 hari. Kullaha anti minni fi haraj. Katakan kepada ular itu, sungguh aku
sebagai pemilik rumah keberatan dirimu ada di rumah ini. Jangan kemudian masa ular diajak bicara. Kita tidak tahu ini benar ular atau jin, kan begitu. Katakan, aku keberatan sebagai tuan rumah, aku keberatan engkau ada di rumahku. La taq'udi fi baiti, jangan engkau tinggal di rumahku. Idza ja'at ba'da tsalitsah uqtulha. Kalau itu sudah dilakukan dan setelah dibiarkan 3 hari, kalau sudah lebih dari 3 hari dia masih ada di situ, baru boleh dibunuh. Berarti ini benar-benar ular. Kalau sudah 3 hari masih ada di situ, sudah diucapkan setiap harinya seperti itu, dia masih ada di situ, maka benar itu ular, boleh dibunuh. Li'annaha idza kanat jinniyah fahya idza khurijat la ta'ti. Karena kalau itu jin, ya namanya jin, ketika tuan rumah tidak ridho dia tinggal di situ, diusir, maka dia nggak akan datang lagi. Ini bimbingan dari Rasulullah SAW. Dan ini termasuk perkara gaib. Kita tidak bisa mengetahui kecuali berdasarkan berita Nabi SAW. Wa in kanat ghaira dhalik fa innaha la tadri fa ta'ti ba'da tsalitsah wa hina idin tuqtal. Kalau memang tidak demikian keadaannya, setelah 3 hari ternyata masih ada masih datang, maka di saat itu boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Illa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam istathna naw'ain min hatid dawab tuqtal walau fil buyut. Akan tapi di sana ada yang diperkecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu ada 2 jenis ular yang apabila dijumpai di dalam rumah maka bunuh. Langsung bunuh. Ini diperkecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa huma al-abtar wa dhu tafitain, yaitu ular yang disebut al-abtar dan ular yang disebut dhu tafitain. Al-abtar disebutkan qasirud dab wa huwa nau' minal hayyat, yaitu ular yang berekor pendek. Ularnya ini antara besarnya dan panjangnya itu tidak seperti ular biasa. Ekornya pendek. Fahuwa yuqtal walau fil bait, maka ular yang seperti ini langsung dibunuh walaupun dijumpai di dalam rumah. Wadu tafitain, adapun du tafitain, yakul ulama, para ulama mengatakan innahum hattan abyadan ala dhahril hayah, yaitu ular yang memiliki 2 garis putih pada punggungnya. Ular yang memiliki 2 garis putih pada punggungnya. Hadi tuqtal walau fil buyut, ini pun apa langsung dibunuh ketika dijumpai di dalam rumah. Li'annahuma kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena 2 ular ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yakhtafanil basar min sidati qabhihima, ini akan bisa menghilangkan pandangan karena demikian berbahayanya. Racunnya itu akan bisa merusak pandangan, merusak penglihatan. Wa yadfa'an ma fi butunin nisa minal hamil, bahkan bisa 2 ular ini akan bisa menggugurkan janin yang ada dalam kandungan. Falihada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtul hadaini naw'ain walau fil buyut. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 jenis ular ini walaupun dijumpai ada di dalam rumah. Ini bimbingan terkait dengan ketika menjumpai ular ada di dalam rumah. Dilihat jenis ularnya apa. Kalau dari 2 jenis ular yang disebutkan di sini,
maka boleh langsung dibunuh. Kalau dari jenis yang lain, biarkan selama 3 hari dan dalam setiap harinya berusaha untuk diusir. Kalau sudah lebih 3 hari masih ada, boleh dibunuh. Tidak langsung dibunuh. Khawatir ular itu ternyata jin. Ketika dibunuh, tentunya apa? Akan terdolimi, merasa terdolimi dan itu akan memadaratkan. Adapun syahidnya di sini terkait dengan pembahasan kita, min anna syaitan wal jin yatasawwaran bi surati ghairu surati asliyah. Bahasa syaitan dari kalangan jin ini bisa menampakkan diri tidak dalam bentuk aslinya. Maka di sana sampai ada pembahasan boleh nggak menikah dengan jin. Secara asal para ulama menyatakan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tapi apa yang kita cari? Kita menikah dengan seorang wanita yang benar-benar manusia, itu pun terkadang kita bingung dengan sifatnya. Banyak permasalahan dan rumah tangga. Iya kan? Kok menikah dengan jin? Yang terkadang nampak, terkadang tidak. Mungkin itu memang jin yang kita peristi, atau mungkin jin yang membentuk, menampakkan diri dalam bentuk. Karena bisa berubah-ubah bentuk. Kalau membahas secara asal boleh enggak? Boleh-boleh saja. Tapi lebih banyak madorotnya. Ada pembahasan di sana terkait dengan boleh enggak menikah dengan jin. Syahidnya di sini, yaitu terkait dengan hadis. Hadis ini memberikan faedah, memberikan bahasanya jin itu bisa menampakkan diri tidak dalam bentuk aslinya, terkadang dalam bentuk manusia, terkadang dalam bentuk-bentuk binatang. Lalu bagaimana kita bisa bersikap secara benar? Ini binatang, benar binatang, atau ini jin yang menampakkan dia bentuk binatang? Tentunya apa? Terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, di dalam kita bersikap, kita benar-benar butuh bimbingan. Karena ini termasuk perkara gaib. Maka di sana ada bimbingan-bimbingan. Ketika kita itu membuang air panas, misalnya, ucapkan bismillah sebelum kita membuang air panas. Jangan sembarangan. Karena bisa jadi jin tidak nampak pada saat kita menyiram air panas, ternyata kita menyiram jin. Terkadang pembalasannya ini. Keluarganya atau jin yang tersiram di sana. Ketika kita itu katakanlah melompat turun dari tempat yang tinggi, anjlok kata orang Jawa, ucapkan bismillah. Bisa jadi kita nggak melihat jin, kita menginjak jin. Dan ini bimbingan. Ketika kita mungkin sedang berada di satu tempat yang terbuka, mungkin kita akan buang air kecil, jangan sembarangan. Jangan buang air kecil di lubang-lubang yang ada. Ucapkan bismillah sebelumnya. Karena bisa jadi lubang yang kita buang air kecil di sana ternyata rumah jin, mengganggu kita. Diawali dengan gangguan-gangguan yang seperti itu, sehingga apa? Terkadang muncul gangguan-gangguan jin. Dan ini bimbingan. Dan ini bimbingan. Kita tidak bisa memastikan. Tapi kita bisa melaksanakan bimbingan untuk terhindar dari hal yang seperti itu. Kita tidak bisa memastikan, tapi kita akan bisa terhindar dengan melaksanakan bimbingan terkait hal yang seperti ini. Alhamdulillah, kita dikaruniai agama yang sempurna. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bimbingannya lengkap, sempurna. Bagaimana kita berhubungan, bermuamalah dengan sesama manusia. Dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang yang non-muslim. Ada bimbingannya lengkap, sempurna. Berhubungan dengan alam ini, bagaimana bersikap terhadap lingkungan kita, air. Dilarang kita itu buang air di air yang tergenang, kan demikian ya? Bimbingan-bimbingannya lengkap, alhamdulillah.
Demikian pula terkait dengan makhluk-makhluk gaib yang seperti ini. Ada bimbingannya. Walhamdulillah, Allah mengkaruniakan kepada kita agama yang demikian sempurna. Keterbatasan ada pada diri kita. Keterbatasan pengetahuan kita terkait dengan bimbingan-bimbingan yang ada, dan juga keterbatasan kemauan kita untuk mengetahui bimbingan-bimbingan yang ada. Ini yang menjadi permasalahan. Adapun Islam ini walhamdulillah lengkap, sempurna, memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik. Faedah yang keempat, annahu yajuzu taqdimu zakatul fitr qabla al-'id walau bi akthar min yawmain idza kanat tudfa ila wal amr. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyerahkan zakat fitr sebelum Id, walaupun itu lebih dari 2 hari. 3 hari sebelum Id, sepekan sebelum Id, boleh mengeluarkan zakat fitr, selama itu diserahkan kepada waliul amr, diserahkan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah. Wa waliul amr yajib alaihi alla yukhrija illa fi waqtiha. Sementara waliul amr atau lembaga-lembaga yang ditunjuk atau yang dibentuk ini wajib untuk tidak mengeluarkan zakat itu kecuali pada waktunya. Membagikannya itu pada waktunya. Adapun menyerahkannya, kalau itu diserahkan ke satu lembaga, apakah itu yang dibentuk penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa, boleh kapanpun. Apakah 2 hari, apakah 3 hari, atau sepekan sebelum Id, boleh. Tapi lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang dibentuk, dia harus mengeluarkan, membagikannya itu pada waktunya. Faedah yang kelima, ayat min ayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat ayat yang menunjukkan bahwasanya beliau ada benar-benar utusan Allah. Wa huwa ilmuhu bima jara ma'annahu lam yutalli'. Yaitu Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi di malam itu dalam keadaan beliau tidak ada di situ. Ini sangat nampak ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu tadi malam? Dalam keadaan Abu Hurairah belum bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kejadian malam itu. Apakah Rasulullah SAW bisa mengetahui hal yang gaib? Apapun yang beliau inginkan di perkara gaib, kemudian beliau langsung bisa mengetahuinya? Tidak. Ya. Beliau mengetahui perkara-perkara gaib, sebagian perkara-perkara gaib, dengan adanya wahyu yang datang kepada beliau dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ja'ahul wahyu minallah azza wa jalla. Datang wahyu kepada beliau dari Allah azza wa jalla. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali memang perkara-perkara gaib yang dinampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau. Dan sekian banyak bukti argumentasi yang dibawa oleh para ulama terkait dengan hal ini. Di antaranya Rasulullah SAW, beliau terluka pada saat perang Uhud. Kalau beliau tahu perkara gaib, tahu apa yang akan terjadi sebelum terjadi, tentunya apa? Sebelum panah itu dilempar, beliau sudah menghindar. Tidak akan terluka. Bahkan kalau beliau tahu, beliau tidak akan berada di situ. Mungkin akan ada di tempat lain. Karena tahu kalau di situ nanti kena panah. Dan sekian banyak dalil, argumentasi dari para ulama menegaskan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau
tidak mengetahui perkara gaib kecuali perkara-perkara gaib yang memang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Ya. Ini Rasul alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia. Dan ternyata tidak sedikit orang-orang yang merasa lebih mulia dari Rasul alaihi salatu wassalam. Merasa bisa mengetahui perkara gaib kapanpun, dimanapun dia maukan. Faedah yang berikutnya, yang bagi lil insan kullama jaa fi firashihi lin naum ayyaqra ayatul kursi min awwaliha ila akhiriha. Terkait dengan judul babnya, sudah sepantasnya bagi manusia setiap kali dia itu datang di pembaringan, ketika dia akan tidur, hendaknya dia membaca ayat kursi dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Walaysa minha qaulu ta'ala la ikraha fid din. Dan ingat, firman Allah la ikraha fid din ini bukan bagian dari ayat kursi. Bukan bagian dari ayat kursi. Hadi ayat kharija anha. Ini sudah bukan ayat kursi. Jadi itu tidak ikut dibaca. La ikraha fid din ini tidak ikut dibaca. Akhir ayat kursi, akhir ayat kursi yaitu firman Allah wa huwal aliyul azim, sampai situ. Fatakra'aha kullama utita ila firasik hatta la yuqarribuka syaitan. Baca ayat kursi ketika datang di pembaringan untuk tidur, hingga syaitan tidak akan bisa mendekatimu. Kita selalu dalam keadaan butuh perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu dalam keadaan butuh perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan terkait di saat kita tidur, bimbingan agar kita mendapatkan perlindungan Allah ada dengan baca ayat kursi ini. Sebelum tidur, baca ayat kursi. Walam yazal alaihi minallah hafid. Ketika orang membaca ayat kursi, maka dia akan selalu berada dalam perlindungan Allah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah satu kisah. Haddatsani jid hada rajul alladhi yatawalla al-adhan ma'ana al-an. Syekh Ibnu Utsaimin beliau bercerita, telah menyampaikan kepadaku, telah menceritakan kepadaku kakek dari orang ini, yaitu orang yang sekarang bertugas adzan bersama kita, muadzin di tempat beliau. Kakeknya bercerita, annahu kana yaqra'aha kullal lailah. Bahwasanya sang kakek ini selalu membaca ayat kursi setiap malam. Setiap kali akan tidur membaca ayat kursi. Wa annahu nasiha lailah minal layali. Pada suatu malam lupa membaca ayat kursi ini. Faladaghathu aqrab. Maka ternyata di malam itu dia tersengat binatang berbisa. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul alaihi salam bersabda, lam yazal alaihi minallah hafid. Selama ketika orang itu membaca ayat kursi, maka selama itu dia berada dalam perlindungan Allah sampai di pagi harinya. Wa huwa nasiya ayakra'aha falam yujadul hafid. Karena sang kakek ini lupa membaca ayat kursi, maka dia tidak mendapat penjagaan. Ini salah satu kejadian peristiwa. Jangan kemudian seorang muslim mengatakan ya kebetulan aja.
seorang muslim, ada seseorang yang dia pandai mengambil pelajaran. Baik dari pengalaman pribadinya, ataupun juga dari pengalaman orang lain. Pandai mengambil pelajaran dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Karena banyak peristiwa, banyak kejadian yang kita sendiri mengalami atau yang dialami oleh orang lain yang sesungguhnya di sana mengandung sekian banyak pelajaran. Tapi pelajaran itu tidak diambil. Akhirnya terulang lagi apa yang dia alami dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, atau dia tertimpa apa yang sudah menimpa orang lain dari perkara yang tidak menyenangkan. Tidak ada satu kejelekan pun yang menimpa seorang manusia dalam kehidupannya ini kecuali dengan sebab dosanya. Maka tidak ada yang lebih ditakuti oleh seorang manusia daripada dosa-dosanya sendiri. Karena dosa-dosa itulah yang akan disebab seorang manusia tertimpa perkara-perkara yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Nas'alullah alaihi wassalam. Kemudian faedah yang terakhir, qabulul haq, yaitu menerima kebenaran. Walau ja'a min ayyi insan, dari manapun kebenaran itu datangnya, siapapun yang menyampaikan, kalau itu kebenaran, itu adalah kebenaran. Hatta walau kana syaitanan, sampai-sampai seandainya menyampaikan kebenaran itu syaitan atau seorang musyrik, atau bahkan yang menyampaikan kebenaran seorang Yahudi, seorang Nasrani, kalau itu kebenaran, wajib menerima kebenaran itu. Jangan kita menolak sebuah kebenaran karena kebetulan yang menyampaikan kebenaran itu seseorang yang tidak kita sukai. Ini tentunya apa? Sebuah kesalahan besar, kerugian besar. Dan satu bentuk kesombongan. Apa salah satu bentuk kesombongan? Batrul haq, menolak kebenaran. Sebuah kebenaran, ketika itu diketahui sebagai kebenaran, dari manapun datangnya, wajib untuk diterima. Ini faedah terbesar dari hadis ini. Tapi jangan sebenarnya kemarin kita sampaikan, jangan kemudian kita berusaha untuk mengambil ilmu dari syaitan. Berbeda. Bisa terpahami ya perbedaannya. Di sini diketahui kebenaran dari mana? Setelah Rasulullah SAW menyatakan itu kebenaran. Maka ukuran kebenaran itu kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasul, ketika cocok sesuai itu kebenaran. Dari manapun datanya, terima. Adapun ketika kita tidak tahu itu kebenaran atau tidak, ya jangan kemudian kita mencari kebenaran dari syaitan. Beda antara mengetahui kebenaran kemudian dia menerima kebenaran dari manapun datangnya, berbeda dengan orang yang dia mencari kebenaran dimanapun dia cari kebenaran itu, ya, khawatir dikira kebenaran ternyata bukan kebenaran. Bedakan ini, karena ada sebagian orang kurang bisa membedakan dua perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dan kita sampaikan, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala faminkum ala tafsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.